Saya mau coba jawab punya Eri, kok 32 bit tidak support ya. Jadi kalian harus cek dulu operating sistemnya. Caranya gimana? Buka di Windows Explorer ya, kemudian di dispisinya diklik kanan. Klik kanan kemudian ada properties, kelihatan nggak? Klik properties. Nah, Kelihatan, Bu, kelihatan. ini kelihatan punya saya berapa bit sistem tipenya? 64. 64. Berarti 64. pakai Smart PLS-nya yang 64 bit di student versinya. Pakai eFuse-nya juga kalau kita mau download dari website eFuse-nya pakai 64 bit untuk installernya. Di SPSS misalkan di IB kita mau download ya download 64 bit sesuaikan dengan sistem operasi komputer kita. Kalau punya Eri 64 bit, kemudian Eri downloadnya 32 bit, diinstal 32 bit, yang nggak jelas nggak support Eri. Paham ya? Oke. Kita akan sedikit lanjut membahas tentang yang second order konfirmatori. Kemarin udah bisa semua ya, sebelum kita ke SPSS. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan, Bu, uji validitasnya, reliabilitasnya gimana sih, Bu, kalau misalkan dia tidak valid. Nah, kebanyakan peneliti lupa untuk mendrop yang di first ordernya. Ya, lupa dia mendrop yang di first ordernya. Kita lihat di dimensi ya. Oke, sekarang kita cek di sini mana saja dari indikator-indikator ini yang di bawah 0,5 X21 ya. Kemudian berapa lagi? X34. Yang di bawah 0,5 apa lagi? Via X13. 13. Y23. Y23. Terus? Y33. Y33 oke. Itu 0,5. Y33 ini apa? Y23 benar. Terus Z-nya? Z-nya oke semua. Nggak ada. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kita show indikator ya. Lah, jadi kita hapus dulu yang second ordernya ya. Dicatat ya kalian ya. X21, terus X22, X34, Y23, udah ya. Nah, kemudian delete dulu. Kalian nyatet nggak tadi? Nah, sekarang kita delete juga yang di first ordernya, show indikator. Tadi yang dihapus yang mana via X1, X21 X21 sama X22, terus X34 ya, yang kita hapus. Oke, delete. Ini yang sering kali terlupakan. Hanya menghapus atau mendelete second ordernya tanpa mendelete second order. Nah, sekarang yang di delete berikutnya adalah di Y23 ya. Kita show, kemudian kita yang Y23. Oke, kita delete. Nah, sudah, kita hide kembali. Kita calculate lagi. Masih ada nggak yang di bawah 0,5? Oke. Kalau masih ada, Bu. Kalau masih ada, hapus lagi. Oke, masih ada. X13, terus mana lagi? Yuk cari-cari yang di bawah 0,5. Y32, Bu. Y3.2. Y32. Oke, sambil tekan kontrol. Ada lagi? Udah. Kita delete. Kemudian kita juga di ordernya. Tadi yang dihapus X1. X1 berapa? X13. Delete. Oke, kita hide lagi. Kemudian sama
Y32. Kita hapus. Nah, kemudian ini kita hide. Ya, kita calculate lagi. Ingat, setiap eksekusi harus kalian ekspor gambarnya ya. Sampai betul-betul semuanya di atas 0,5. Kita lihat gambarnya. Masih ada nggak yang di bawah 0,5? Wow, ada ya. Y33. Terus, ada lagi nggak? Ini del. Ini show. Oke, jadi dia hanya ada satu indikator. Hide. Nah, baru kita rapihkan. Ini top. Ini right. Ini right. Di 2 bottom. Oke, kalau sudah oke, kita calculate ulang. Kita lihat sudah di atas 0,5 semua. Kalau sudah, kalian tinggal export ya. Klik kanan, export image to file, disimpan di JPEG. Buat di sini adalah outer after drop. Oke, ini berarti sudah valid. Kalau sudah valid, biasanya reliable. Oke. Nah, ini tinggal kita masukkan aja di pembahasan bab 4 di Word ya. Caranya gimana? Misalkan di sini saya bikin, anggaplah ini ya, bab 4 uji validitas reliabilitas. Berarti tinggal insert aja. Insert, klik picture. Kalian simpan di mana tadi? Di sini outer after drop. Iya. Ikuti contoh skripsi yang saya share ke kalian di dalam mendeskripsikan hasil dari uji validitas dan reliability second order confirmatory. Oke, sekarang kita lanjut ke uji reliabilitas. Klik di PLS algorithm. Klik apa untuk lihat uji reliabilitas? Di construct reliability and validity. Oke, betul. Kita lihat ya, di sini ada yang average varian ekstraknya di bawah 0,4. Yaitu variabel apa saja? Variabel kualitas layanan dan loyalitas. Nah, kalau kita mengacu kepada hair, ini masih submarginal ya. Kenapa? Karena crown batch alpha dan composite reliability-nya juga tinggi, di atas 0,6 ya. Laten variabel satu apa ini ya? Ada yang belum saya namain ya. Laten, oh ini Z3. Rename, ini di rename. Z3. Oke. Ya. Kalau mengacu kepada Chin Apple, kalau kalian mau naikin AV-nya atau reliability-nya, berarti kalian harus naikin outer loading-nya, jangan di bawah 0,5, tapi misalkan di bawah 0,6. Berarti yang di bawah 0,6 delete semua, ya. Anggaplah kita mengikuti Hair et al ya. Kalau Chin et al kan di bawah 0,7. Nah, sekarang bagaimana cara menguji reliabilitas untuk dimensi? Nah, di sini ada crown batch alpha dan ada composite reliability. Bu, bagaimana dengan yang nilai di bawah 0,7 atau 0,6? Sebagian peneliti ya toleransinya beda-beda. Tergantung kepada justifikasi teori yang dia pakai. Kalau justifikasi yang dia pakai Chin et al berarti memang tinggi, harus di atas 0,7. Tapi kalau merujuk kepada teori yang lain, atau bisa pakai Imam Ghazali atau penulis buku dari Indonesia ya, ini mereka masih menganggap di atas 0,6 ini adalah reliable. Karena memang outer loading-nya juga kan kalau Smart PLS tinggi ya, 0,7.
Kalau di bawah 0,7 dia merah, kalau di atas 0,7 dia hijau. Tapi kalau misalkan kita menganut Chin et al, seluruh outer loading dari 0,7 ini jarang yang merah, ya, ini hijau. Karena otomatis varian ekstraknya naik kalau outer loadingnya dinaikkan. Oke, anggaplah kita mengikuti justifikasi teori yang lain yang memperbolehkan reliability dan Cron batch alpha di atas 0,6 ya. Berarti semuanya reliable. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat contoh bab 4. Punya alumni STIM Muhammadiyah Jakarta. Di sini ada pembahasan reliability untuk second order confirmatory. Oke, gimana Bu caranya? Tinggal ikuti contohnya, kopas, parafrase, sesuaikan dengan angka dan variabel kalian. Ya, jadi AV-nya, composite reliability-nya, Cron batch alpha. Kemudian jelaskan di bawahnya. Nah, baru setelah itu kita akan menguji hipotesis atau menguji inner model. Ya, sama seperti di first order confirmatory yang kemarin kita bahas bersama. Gimana caranya untuk menguji hipotesis? Klik apa? Bootstrapping. Bootstrapping. Terus one tile. Terus Start calculation. Pintar. Oke, kita akan lihat nanti penjelasannya seperti apa. Penjelasannya nanti kita lihat di bab 4-nya punya Ayu ya. Oke, tujuan yang dituju biasanya oleh peneliti melihat p-value. Kalau hijau semua indah banget ya. Oke, kita lihat. Kepuasan nasabah terhadap loyalitas. Ya, ini signifikan. Kualitas layanan ke loyalitas dia nggak signifikan, ya, dia nggak signifikan. Kualitas layanan ke kepuasan itu signifikan. Nah, berarti untuk pengaruh kualitas kelayanan secara langsung, ya, dia tidak berpengaruh. Tetapi kualitas layanan ke loyalitas melalui kepuasan, berarti dari 3 hipotesis langsung ini yang diterima hanya 2 ya. Kualitas layanan ke kepuasan berpengaruh positif signifikan. Perhatikan ini. Kepuasan nasabah ke loyalitas berpengaruh positif signifikan. Namun pengaruh kualitas layanan ke loyalitas tidak signifikan. Kita lihat total indirect effect-nya. Ketika kualitas layanan tidak berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas, apakah kualitas layanan itu berpengaruh tidak langsung terhadap loyalitas signifikan? Kita lihat. Signifikan nggak, Via? Kualitas layanan ke loyalitas melalui kepuasan. Signifikan nggak? Oke, berarti kepuasan nasabah ini memediasi secara full pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas. Ya, kualitas layanan tidak berdampak signifikan secara langsung terhadap loyalitas, namun dia berdampak signifikan melalui kepuasan. Ya, jadi si customer ini bisa loyal tidak langsung serta-merta karena kualitas layanan yang bagus. Tapi si customer ini harus merasakan dulu kepuasan, baru dia bisa loyal. Itu makna dari mediasi. Paham? Paham nggak? Ya, jadi jangan galau kalau misalkan hasilnya tidak berpengaruh. Oh, berarti gap teori gap riset selama ini yang mengatakan bahwa di satu sisi si peneliti mengatakan kualitas layanan berpengaruh positif. Di satu sisi peneliti mengatakan kualitas layanan berpengaruh negatif. Di satu lagi kubu mengatakan kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan. Oh, ternyata ya ketika kalian menggunakan kepuasan nasabah sebagai variabel yang memediasi pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas itu berhasil menunjukkan bukti empiris bahwa kualitas layanan ini tidak serta-merta berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, namun harus melalui kepuasan. Ya, ketika kualitas baik, orang nggak langsung loyal. Kenapa? Belum tentu dia puas.
ya. Tapi ketika kualitas layanan bagus, nasabah puas, otomatis dia akan loyal. Itu penjelasan dari bukti empiris, ya, dari hasil penelitian. Jadi nggak usah galau kalau kalian tidak signifikan. Bagi ketika menggunakan model mediasi atau ketika kita menggunakan moderasi, ya. Karena inilah yang kita tawarkan. Keunikan inilah, ya, perbedaan inilah yang kita tawarkan karena adanya gap penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan ini mungkin disebabkan karena ada variabel lain yang memediasi. Maka ternyata terbukti hasil penelitiannya bahwasannya kualitas layanan ini tidak bisa berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas, namun melalui kepuasan nasabah. Paham? Gimana guys? Ini yang diem paham atau nggak nih? Kayaknya sebenarnya mereka nggak paham deh, Bu. Yang nggak paham nanya. Yuk, yang nggak paham nanya. Atau ditanya satu-satu aja, Bu. Yang diam. Boleh, saya tanya nih yang diem nih ya. Siapa yang diem, Pia? Semuanya diem, Bu. Lita, Bu, Lita. Oke, yang pakai intervening, mediasi, Nida. Saya mau tanya Nida. Nida paham ketika pengaruh langsungnya tidak signifikan, tapi ternyata pengaruh tidak langsungnya signifikan. Paham tidak, Nida? Masih kurang paham, Bu. Oke, kalau kurang paham bilang. Nah, artinya apa? Pengaruh langsung ini, ya, pengaruh langsung ini terbukti di penelitian kalian tidak signifikan. Ternyata ada faktor lain, ya, variabel lain yang memediasi dan terbukti. Justru dengan adanya mediasi, ya, kalian bisa memberikan bukti empiris, ya. Kalian bisa menstate bahwa memang benar kualitas layanan ini tidak serta-merta berdampak langsung terhadap loyalitas, namun ada faktor lain yang memediasi, yaitu kepuasan. Itu contohnya ya. Dan ini bisa di-treat di seluruh variabel, baik yang menggunakan variabel SDM, variabel marketing, maupun variabel di keuangan. Ya. Oke, kita kembali ke hasil analisis second order confirmatory. Kita lihat PLS algoritmnya. Nah, di sini composite reliability-nya signifikan. Kita lihat di bootstrapping-nya. Signifikan nggak sih si masing-masing dimensi ini di dalam membentuk variabel? Contoh, Y1. Y1 kepuasan nasabah, Y2, Y3. Oh, ternyata ketiga dimensi ini signifikan di dalam membentuk variabel kepuasan nasabah. Mana yang paling besar peranannya membentuk variabel tersebut? Kita lihat di original sampelnya. Oh, ternyata yang paling besar itu adalah Y1. Y1 itu dimensinya apa? Kita lihat di operasional variabel. Nah, di kualitas layanan, faktor apa yang paling besar peranannya membentuk kualitas layanan? Oh, ternyata yang paling besar ini adalah X5. Garansi misalkan. Orang akan percaya kuliah di STIM Muhammadiyah karena dia memberikan garansi misalkan. Oh, maka garansi inilah yang paling besar peranannya di dalam membentuk suatu kualitas pelayanan. Yang kedua apa? Oh, yang kedua misalkan responsif, ya, responsif, respon dari dosen, respon dari karyawan, respon dari pimpinan, ini merupakan faktor penentu dari kualitas layanan. Maka saran dari hasil penelitian, ya, institusi harus memperbaiki, ya, kelima faktor ini karena signifikan semuanya di dalam membentuk kualitas layanan. Tetapi yang paling besar peranannya, ya, ini yang harus ditekankan adalah dari respon pimpinan, respon karyawan, dan respon dosen, dan juga assurance, ya, dari faktor assurance. Oke, berikutnya loyalitas. Loyalitas signifikan semua. Mana yang paling besar? Faktor yang
membuild loyalitas nasabah ini? Oh, ternyata faktor penentu yang terbesar adalah Z1. Nah, Z1 ini apa? Kita lihat dari operasional variabel. Oke, berikutnya pembahasan R-square. Nah, ini kalau ini pakai key relevance nggak, Bu? Pakai, karena menggunakan intervening. Penyajiannya sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Tinggal kita klik R-square. Nah, R-square-nya fokus hanya di variabel saja. Ada 2, kepuasan nasabah dan loyalitas. Ya, kepuasan nasabah dipengaruhi oleh faktor kualitas layanan sebesar 73,6%. Ya, sementara loyalitas dipengaruhi oleh kepuasan dan kualitas sebesar 31,5%. Nah, berapa key square-nya? Ya, berarti error 1 yang tadi yang sisanya 26,4% atau 0,264 dikalikan 0,685 kemudian mengurangi angka 1. Itu disebut key square ya. Ini. Tinggal kalian ikutin teknis penulisannya, sesuaikan rumus-rumusnya, cantumkan sumber referensinya, kemudian hitung dan paparkan sesuai dengan variabel yang kalian teliti. Ikuti aja, nggak apa-apa. Kopas, parafrase, sesuaikan dengan penelitian kalian. Teknisnya boleh melihat. Oke, sekarang selesai ya pembahasan dari second order confirmatory. Kita lanjut ke pembahasan analisis regresi berganda dengan data primer dan data sekunder, serta uji beda rata-rata dengan menggunakan SPSS. Ada pertanyaan? Yuk aktifkan lagi videonya, kita mulai berlomba lagi. Duluan siapa hasil yang lebih cepat nanti di SPSS. Semangat semuanya.